Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatal lis-shawab ya rabbal alamin. Maka fadilah bersugi itu amat banyak. Fadilah itu keutamaan. Setengah daripadanya, setengah ini maksudnya sebagian dari yang banyak tuh, yang amat banyak tuh, sebagiannya 2 rakaat sembahyang dengan bersugi terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Hanya ada hadisnya yang menyebutkan itu, bahwa kalau kita sholat 2 rakaat tapi bersugi, ada orang 70 rakaat tapi tidak bersugi, pahala yang 2 rakaat sholat itu lebih besar dibandingkan dengan 70 rakaat tapi tidak bersugi. Bukan sama ya, bukan sama. Lebih baik itu berarti bukan sama. Baik, pahalanya lebih besar yang 2 rakaat dari 70. Hanya bedanya karena bersugi. Nah, ini kan menunjukkan betapa luar biasa itu besarnya keutamaan bersugi. Cuman itulah awak yang tak terbiasa kalah sama jamaah tabligh kan. Jamaah tabligh udah terbiasa itu. Enggak ada apa, enggak kaku. Kalau awak kan mikir. Nah, tapi sebetulnya mulai dari rumah dulu. Kalau cara makainya memang sebelum disugikan, yang lalu siram, sugikan, kemudian siram. Meletakkannya bukan begini, diberdirikannya. Nah, seperti itu. Ya kalau kita taruh plastik lah pula. Ini jangan sampai terkesan macam mengamalkan yang jorok pula awak kan. Nah, habis gini kantongnya. Mak bahulah itu. Apalagi baru makan jengkol pula tadi kan. Jadi sugi masuk pasti. Dan setengah daripadanya bersugi itu meridhokan bagi Tuhan dan mensucikan mulut. Jadi bau mulut kita insya Allah akan terpelihara dengan kita sering-sering bersugi. Di samping Allah ridho atas perbuatan sugi yang kita lakukan. Dan membaikkan baunya, membaguskan bau mulut, dan menambahkan akal kita tambah cerdas kalau kita bersugi, dan mencerahkan mata tambah cerah, dan melambatkan tumbuh uban. Nggak cepet-cepet kali tumbuh uban, tapi kalau memang udah waktunya tumbuh, mulai tumbuh wajar lah. Bapak berapa usia? 60 tahun. Tapi bersugi kok beruban? Ya wajar usianya. Maksudnya melambatkan, nggak terlalu cepat tumbuh ubannya. Ya kalau bersugi akhirnya tumbuh juga, ya wajar kalau memang usianya usia lanjut. Dan membetulkan belakang. Tulang belakang kita tuh insya Allah tegak lurus, nggak cepat bungkuk. Nggak cepat bungkuk. Dan menggandakan pahala. Udah disebutkan betapa besar pahalanya. Dan mengingatkan kalimatus syahadah ketika hendak mati. Insyaallah orang yang rajin bersugi waktu mau mati diingatkan Allah dia dengan kalimah la ilaha illallah, sehingga mudah membacakan itu, mudah insyaallah dimudahkan Allah. Maka barang siapa tiada kuasa bersugi pada segala waktu yang tersebut dahulu itu yang lalu kan setiap keadaan kayaknya repot lah kita. Bangun tidur sugi, mau mandi sugi, berwudu sugi, habis wudu mau sholat sugi lagi. Itu banyak kali sugi. Nah, setiap keadaan. Habis sholat, nak sholat berikutnya sugi, nak berzikir sugi, nak baca Quran sugi aja kerjanya. Kayaknya nggak
nggak sanggup misalnya kalau melakukan sugi pada waktu-waktu yang sudah dijelaskan yang lalu, maka hendaklah ia bersugi pada sehari semalam sekali. Itu pinomat lain. Kalau sehari semalam pun tidak juga sekali bersugi mak gawat lagi. Itu pinomat lah, 1 hari 1 malam sekali dia bersugi. Misalnya bangun tidur pagi, pinomat lagi. Atau kalau mau ditambahkan lebih bagus, mau tidur pula. Habis pembahasan tentang masalah bersugi. Masuk kepada faslun fi furudil wudu'i wa sunani. Ini satu pasal pada menyatakan beberapa fardu wudu dan segala sunat. Fardu wudu. Kalau sholat rukun-rukun istilahnya. Dan segala sunatnya. Di dalam mazhab Syafi'i, rukun sama fardu itu sama. Begitupun rukun dengan wajib sama. Kecuali untuk masalah haji dan umroh. Kalau haji dan umroh, rukun dan wajib itu dibedain. Kalau rukun tertinggal, nggak bisa diganti dengan apapun dan dipastikan hajinya, umrohnya tidak sah. Tapi kalau wajib haji atau wajib umroh itu tertinggal, masih sah hajinya, masih sah umrohnya, tinggal lagi wajib dia membayar dam akibat dari dia meninggalkan yang wajib. Apa contoh? Seperti kalau haji, melontar jamrah, mabit di Mina misalnya, mabit di Musdalifah misalnya, itu bukan rukun, wajib haji. Berniat di mikot misalnya, itu wajib haji, bukan rukun haji. Jadi kalau misalnya adalah yang gagal salah satu daripada wajib-wajib itu, masih sah haji. Tinggal lagi wajib dia bayar dam. Misalnya bagi jamaah haji yang sudah bermukim di Mekah, putus safarnya karena udah sekian hari, lebih dari 3 hari 3 malam, lain hari sampai, lain hari ketika dia mau keluar. Berarti kalau disamakan dengan itu 5 lah, lebih dari itu sudah putus safar. Karena kita rata-rata jamaah haji dari Indonesia, walaupun di Mekah, puluhan hari itu. Nah, jadi cukup lama, sehingga dipastikan tidak lagi di posisi dia musafir ketika sudah sampai di Mekah. Sudah dikatakan mukim, tapi tidak mustautin, karena bukan berdomisili di situ. Jadi mukim, tapi tidak mustautin. Bagi yang mukim di Mekah, ketika dia mau haji, tanggal 8 Zulhijjah hari tarwiyah itu, saat dia mau meninggalkan Mekah mau menuju ke Arafah, kalau dia tidak mengambil sunnahnya ke Mina hari tarwiyahnya, tapi langsung ke Arafah, rata-rata jamaah di Indonesia seperti itu, karena repot kalau ke Mina dulu kan, langsung tembak ke Mekah ya. Langsung tembak ke Arafah. Maka dia wajib sebelum meninggalkan Mekah wajib berniat haji di Mekah. Karena itulah mikotnya. Bagi orang yang bermukim di Mekah, mikotnya ya Mekah itu. Sebelum meninggalkan kota Mekah, wajib dia berniat. Seandainya nggak niat, sampai ke Arafah, disitulah baru dia bertanya sama kawannya, ibu udah niat? Udahlah, kapan? Waktu sebelum bus meninggalkan hotel kita tuh, kan di hotel sudah dianjurkan berniat. Kemudian diulangi lagi, siapa yang belum niat, supaya niat ketika di bus, jangan sampai tak niat. Ibu kemana? Oh, waktu itu aku terlambat, kencing. Jadi karena dia qada hajat, nggak dapatlah bimbingan, gitu keluar, ditengoknya bus sudah mulai bergerak, naiklah dia ke atas, udah tak terpikir lagi niat. Orang pun tak palang ingatkan dia lagi. Nah, geraklah bos sampai di Arafah, baru dia bertanya, ibu udah niat? Udah, aku belum. Oh Allah,
Kalau mau kena dam bisa dibawa balik dia ke Mekah, niat di Mekah balik lagi, tapi siapa mengantarkannya ke Mekah balik? Siapa mengantarkannya? Nah, kalau nggak ada ngantarkannya sehingga nggak bisa lah, ya udahlah niat sajalah di Arafah tuh sah. Tapi karena tidak di mikot, lewat mikot dia niatnya, maka kena dam dia. Damnya 1 ekor kambing, tapi hajinya sah. Itu karena wajib berniat di mikot. Di mikotnya itu niat itu wajib. Niatnya itu rukun, tapi di mikot dia berniat itu wajib. Kalau tawaf atau wukuf lah misalnya, tawaf, wukuf, sa'i itu termasuk rukun. Nah, yang paling fatal sebetulnya wukuf. Kalau tawaf itu masih bisa diulangi kapanpun, tapi kalau wukuf nggak bisa. Andai gagal wukuf dipastikan gagal haji, karena itu rukun haji. Nah, makanya kalau gagal wukuf, macam mana bisa gagal wukuf? Umpamanya saat wukuf itu dia bukan ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu orang yang dalam kondisi sadar. Kalau koma dia sehingga nggak sadarkan diri, itu bukan ahlul ibadah. Syarat wakif orang yang berwukuf itu orangnya ya, wakifun itu kan isim fa'il. Wukuf itu perbuatannya, wakif orang yang wukuf. Itu disyaratkan si wakif itu ahliyatul ibadah, orang yang ahli ibadah. Apa maksudnya? Yang kalau dia beribadah sah. Terus orang yang koma nggak sah ibadahnya, makanya dia bukan ahlul ibadah. Karena dia bukan ahlul ibadah, andai dibawa pun yang koma itu ke Arafah, walaupun sebentar, misalnya kemudian dibalikkan ke rumah sakit lagi, nggak sah juga wukufnya, karena dia bukan ahlul ibadah. Tapi kalau adalah sadarnya dia sebentar aja pun, waktu dibawa ke Arafah, dibiarkan orang tuh obat-obatilah cuma supaya sadar. Alhamdulillah adalah sadarnya, walaupun nggak lama, 10 menit aja sadar, itu tuh koma lagi. Umpamalah masih sisa 10 menit tuh. Tapi waktu 10 menit itu di posisi Arafah, jangan 10 menit itu di posisi di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit itu bukan tempat wukuf, bukan di Arafah. Habis itu dibawa, ketika dibawa koma lagi, ketika di Arafah koma, nggak bisa juga. Nah, jadi minimal ada sebentar, karena wukuf di Arafah tuh nggak wajib 1 harian. Sunat ajanya itu mendapatkan siang dan malam. Makanya jangan dia tinggalkan Arafah kecuali setelah tenggelam matahari tanggal 9, supaya dia mendapatkan malam 10, menggabung antara tanggal 9 dengan malam 10. Itu hukumnya sunat waktu wukuf itu. Ada yang mewajibkan memang seperti itu. Maka al-khuruj minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat itu hukumnya sunat. Tapi seandainya misalnya macam Fahrudin lah, habis wukuf sebentar bawa helikopter dia ke Taif misalnya, cari tempat yang sejuk, Taif, santai-santai di situ. Dah malam dibawa ke Musdalifah atau Mabit kan, santai itu. Karena tidak wajib lama-lama, sebentar aja. Wukuf itu sebentar aja. Cuman yang nggak terasa lah hajinya, karena puncak haji waktu wukuf. Puncak haji itu wukuf, maka al-hajju Arafah kata Nabi. Haji itu ya puncaknya wukuf di Arafah. Jadi kalau di Arafah kita cuma sebentar, cabut, nggak ada kesan apa-apa di situ. Nah, disitulah munajat dihabis-habiskan dengan tetesan air mata, penyesalan, minta ampun dosa, minta segala macam apa hajat kita, itu silakanlah di situ. Maka dianjurkan kita banyak berzikir, banyak berdoa, baca Quran dan seterusnya waktu wukuf itu. Tapi sebagian jamaah setelah sholat jamak takdim zuhur asar kemudian makan, habis itu masing-masing cari kesibukan. Ada yang mojok cerita, bahkan ada yang sambil ngerokok. Nah, kesibukan. Sayang sebetulnya kalau sampai itu disia-siakan, sayang. Kenapa? Apalagi sekarang ini haji untuk yang kedua kalinya setelah pulang,
menunggu 10 tahun baru boleh daftar. Boleh daftar itu bukan bisa berangkat. Setelah mendaftar 10 tahun keberangkatan, barulah menunggu daftar tunggu. Umpamanya 17 tahun lah menunggu, berarti 27 tahun. Sebetulnya peraturan itu diberlakukan biar supaya jangan daftar-daftar, Pak, jangan berangkat lagi gitu. Secara nggak langsung itu kan. Ya, kalau dia berangkat umur misalnya 50 tahun, pulang. 10 tahun berarti 60, baru daftar. 17 tahun ke depan, kalau 17, kalau 20, berapa bulan yang lalu ada jamaah minta kawani daftar haji, kita kawani. Tanya berapa tahun prediksinya? 17 tahun Pak. 3 bulan yang lalu. Nah, mungkin sekarang lebih lah. Online ya kan? Sempat dari Madinah udah di Bir Ali yang dilarang jalan ke Mekah. Itu gimana itu? Kan lebih 1 hari itu nggak boleh masuk. Baru pakai kain ihram. Nah, ya wajib ihram terus Pak. Itu yang ada yang nggak tahan itu kan. Begitu nggak tahan ya kena adam lah ya. Wajib apa boleh buat, mau tahan nggak tahan ya. Kalau misalnya putus asa nggak bisa masuk kota Mekah, kan ihsor namanya. Kalau masa Rasulullah ihsornya itu karena Mekah belum futuh, masih juga seorang kafir. Kalau sekarang ihsornya takut corona. Ihsor juga itu. Andai putus asa lah, kayaknya memang nggak bisa. Kebijakannya di lobby nggak bisa, apa nggak bisa. Balik kalian ke Indonesia, misalnya begitu. Betul-betul nggak bisa, di lobby pun nggak bisa. Nggak mungkin kan kita ihram terus. Nah, kalau itu macam mana yang dipikir Rasulullah? Tahallulkan diri dari ihram umrah supaya jangan pulang awak dalam kondisi berihram terus. Mana tahan? Menjaga ihram itu kan. Nah, potong kambing 1 ekor, gunting rambut dengan niat menghalalkan diri dari ihram. Bukan ganti dari rangkaian umroh. Kalau umrohnya pasti gagal itu. Nah, jadi ini supaya kita tidak di posisi ihram terus. Nah, seperti itu. Tapi kayaknya berubah ya. Udah berapa hari? 1 hari itu yang di Madinah udah boleh. Udah boleh ya. Ini nanti tanggal 12 tanggal 13 dibuka. Kita sterilisasi. Yang sudah dapat visa boleh berangkat itu. Iya, membludak lah kalau. Ya memang di berita TV kita dengar pemerintah kan terus melobi-lobi terus. Minimal yang sudah beli visa lah. Kalau yang belum misalnya ditahan dulu, oke lah, karena belum kan. Yang udah beli, udah mau berangkat tiba-tiba nggak boleh. Nah, ini sedih juga. Lebih-lebih yang sudah transit, ada yang di Abu Dhabi, ada yang gitu, tiba-tiba nggak boleh masuk. Yang lebih fatal lagi, udah terlanjur niat, udah ihram, untung cuma 1 hari. Pengen kalau sampai seminggu katanya, seminggu lah bang ihram. 1 hari kemarin. 1 hari ya. Ada yang nggak boleh masuk. Kabarnya peraturannya mendadak ya. Iya. Mendadak. Tapi sebenarnya iklannya itu udah ada dari pas mau pulang itu udah ada iklan suruh jaga kebersihan. Berbahaya. Enggak, maksudnya nggak boleh gitu kan. Iya, nggak bisa dibuat nggak mendadak pun nggak bisa karena kan udah terus-terusan orang ini gitu. Ya sampai ada orang tertentu yang besar rugi 36 miliar lagi. Oh masih ada yang 74 ya? Iya. Yang di Riau punyanya Ustaz Somad. Nah, Yang Ustaz Somad yang di situ jadi ininya, ambasadornya. 74 ya. Profit and rugi lah. Iya. Ya risiko bisnis lah. Kalau bisnisnya besar ya untungnya besar. Kalau pas lagi ada masalah ya siap-siap ruginya besar. Ya, itulah. Nah, jadi hanya masalah haji, masalah umroh di mazhab Syafi'i itu membedakan antara wajib dengan rukun. Selebihnya udah sama.
beda mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi wajib sama rukun itu mereka beda, bahkan di bab sholat. Contoh seperti membaca Fatihah, di mereka itu bukan rukun, wajib. Yang rukun itu asal membaca Al-Quran, tidak mesti harus surah Fatihah. Tapi dari ayat Al-Quran itu sogianya dipilih Al-Fatihah, wajib hukumnya. Jadi kalau misalnya nggak baca surah Fatihah tapi dibacalah ayat-ayat yang lain, menurut mereka sudah memadai sebagai rukun sholat, sah, tapi berdosa karena tidak melakukan yang wajib. Nah kalau sama kita enggak, Fatihah itu rukun, karena dia rukun ya wajib dibaca. Lalu kalau nggak dibaca ya nggak sah sembahyangnya. Sama kita begitu. Tapi mereka membedakan antara pengertian wajib dengan rukun. Kita teruskan ya. Jadi ini fasal membahas tentang fardu wudu dan segala sunatnya. Bermula fardu wudu itu 6 perkara. 6. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, 6 itu 4 diambil dari Quran, yaitu firman Allah, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu melaksanakan ibadah sholat, sebelumnya farsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Kata irsilu itu fi'il amal, kata perintah itu di awalnya asalnya dimaknai wajib. Mutlaqul amri lil wujub, mutlak perintah itu dimaknai wajib dilaksanakan, kecuali jika kita jumpai ada dalil yang memalingkan makna wajib pada kata perintah. Contoh misalnya ada dalil yang memalingkan makna wajib seperti dalam hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu kamu kularang untuk berziarah ke kubur, kata Nabi. Fazuruha. Nah, kalau sekarang silakan zuruha, ziarahi kalianlah dia kubur itu. Kan kata perintah itu. Apakah perintah ini wajib? Enggak. Tapi fil amar, iya, tidak semua fil amar itu wajib. Ada dalil yang memalingkannya. Apa itu? Sebelumnya ada larangan. Kalau sebelumnya ada larangan, kemudian perintah, maka perintah ini membatalkan larangan sebelumnya. Nah, jadi bukan untuk memberikan makna wajib di situ, pembatalan larangan sebelumnya. Nah, sehingga kalau dulu dilarang, sekarang silakan boleh. Nah, jadi ibahah, pembolehan. Walaupun hukumnya sunat kan, tapi bukan maknanya wajib. Nah, kalau misalnya di ayat tadi farsilu wujuhakum, itu tidak dijumpai dalil yang memalingkan kata perintah di situ, bukan makna wajib. Nah, sehingga ulama berpendapat, berijtihad bahwa membasuh muka untuk wudu itu wajib. Dalilnya ayat itu. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tanganmu hingga kepada siku. Jadi basuh tangan sampai siku wajib, itu rukun. Dalilnya ayat tadi. Wamsahu biru'usikum, imsahu itu fi'il amr juga. Sapulah kepala, nyapu kepala termasuk wajib. Wa arjulakum ilal ka'bain, itu dibaca arjulah, berarti maktufnya tidak ke ru'usi. Kalau dia maktub ke ru'usi tentu wa arjulikum, bukan wa arjulah. Berarti maktubnya kemana? Nah, farsilu wujuha. Wajah itu dibasuh apa disapu? Dibasuh. Karena dia wa arjula maktub ke sana, maka dia juga wajib dibasuh. Tapi ada yang membaca wa arjulikum, boleh juga. Kalau dibaca wa arjuli berarti maktubnya ke wamsahu biru'usi, tapi sapulah kakimu. Ini makna majas, yang dimaksud bukan kaki tapi mauza, sepatu. Nah, sepatu kan disapu, ganti dari basuhan kaki. Nanti ada pembahasan khusus.
Nah, jadi inilah 4 dalil didapati dari Quran bahwa fardu wudu itu termasuk basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Kemudian dalil tartib, kalau waw di situ, farsilu wujuhakum wa aidiakum, itu kan wawnya limutlaqil jam'i. Tapi kalau dimaknai waw itu litartib, sebetulnya ayat ini sudah sebagai dalil tartib. Kalau wawnya itu litartib ya. Nah, tapi sebahagian besar mengatakan waw itu bukan litartib. Kalau waw itu kita maknai litartib, maka waw itu sendiri jadi dalil untuk wajib litartib. Tapi sebahagian besar dalil tartib tidak diambil dari ayat itu, dari hadis. Apa hadisnya? Tartib itu. Nabi dulu ketika saat melakukan haji, para sahabat ketika sa'i mereka nggak paham dimulai dari mana ini sa'i, dari Sofa apa dari Marwah. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari mana dimulai sa'i? Jawaban Nabi begini, ibda'u bima bada Allahu bih, mulai kelirlah seperti yang telah dimulai Allah Ta'ala. Di dalam Quran Allah menyebutkan innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dulu, dan marwah itu merupakan syiar agama Allah. Allah menyebutkan sofa dulu, baru kemudian marwah. Kata Nabi, udah ikut aja, mulai saja seperti yang dimulai Allah. Karena Allah memulakan sebutan sofa, ya udah, sa'i itu dari sofa dulu, baru marwah. Timbul pertanyaan, loh, itu kan dalil sa'i, kaitannya sama wudhu itu di mana? Jadi jawabannya gini, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ungkapan kata-kata itu yang menjadi hukum adalah umum lafaznya, bukan khusus sebabnya. Kalau dipandang sebabnya khusus, ini terkait dengan masalah sa'i, ya, kan khusus dia. Tapi yang jadi ukuran bukan sebab khususnya, tapi umum lafaznya. Ibda'u bima, ma itu isim mausul, lafaznya lafaz umum. Karena lafaznya umum, ya dipandang keumuman lafaz itu. Mulai kalianlah seperti yang telah dimulai Allah Ta'ala, dengan apa saja yang telah dimulai Allah Ta'ala. Nggak khusus masalahnya, saya saja. Nah, jadi di Quran Allah sebutkan dalam masalah wudhu, idza qumtum ila shalah, pertama faghsilu wujuhakum, wajah dulu kan. Habis itu apa urutan dibikin Allah? Wa aydiyakum ilal marafiq, habis muka tangan, habis tangan kepala, habis kepala kaki. Udah, dimulai aja macam mana yang dibikin Allah, macam mana yang dimulakan sama Allah. Karena Allah menyebutkan duluan muka, ya wajib muka dulu. Kemudian diiringkan pula sama Allah dalam sebutan itu tangan-tangan, ya wajib setelah muka tangan. Setelah tangan ya kepala, setelah kepala ya kaki. Macam mana yang dimulakan Allah, bikin. Itu dalilnya bukan khusus sebabnya, tapi umum lafaznya. Jadi dalil tartib itu yaitu, walaupun sebab ucapan Nabi itu asbabul wurud namanya. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau ini asbabul wurud. Asbabul wurud, Nabi mengucapkan kata-kata ini terkait dengan sebab yang khusus, yaitu sa'i. Tapi untuk memberlakukan hukum atas ucapan Nabi itu, yang dipandang bukan sebab khususnya, tapi umum lafaz yang diucapkan Nabi. Di mana keumumannya? Di ma itu. Mulai kamulah dengan apa saja yang telah dimulakan Allah. Jadi ma itu isim mausul, lafaznya umum, ya udah dipandang dari keumuman lafaz itu. Jadi nggak harus ini jadi dalil untuk sa'i saja, tapi bisa juga dalil untuk masalah wudhu. Karena dalam wudhu juga Allah menyebutkan di Quran berurutan, muka, tangan, kepala, baru kaki. Udah, ikut aja macam mana yang disebutkan dalam Al-Quran itu.
Itu dalil tertib. 5 ya. Basuh muka, tangan, kepala, sapu, kaki dibasuh. Tertib. Rukunnya kan 6. Satu lagi. Mana itu? Niat. Nah, kalau ini udah umum lah. Innamal a'malu niat. Kalau inna nggak pakai ma, itu maknanya litaukid. Maka disebut inna harfu taukid. Nah, punya tugas tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tapi kalau ada ma, maka posisi inna di situ tidak lagi beramal. Dia tidak menasabkan isim, merofakkan khobar. Karena maknanya juga sudah tidak makna taukid. Innama itu disebut adatul hasor. Alat yang digunakan untuk membatasi. Apa yang dibatasi? A'mal. Kalau orang dulu menerjemahkannya kan hanya saja. Sekarang dibilang hanya saja bingung kan? Hanya saja. Maksudnya menyatakan adatul hasornya itu. Jadi kalau kita terjemahkan secara umum, amal itu baru sah dikatakan namanya amal hanya terbatas jika dia ada niat. Jadi kalau ada satu amal tapi nggak ada niat, maka dia tidak sah dinyatakan sebagai amal. Walaupun ada amalnya, tapi dengan tidak ada niat, maka dia tidak sah dikatakan amal. Baru amal itu terbatas jika ada niat. Berarti amal itu yang dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan niat. Nah, maka innama adatul hasan. Nah, itulah cara kita memahami dalil. Sehingga dengan ini sepakat para ulama, ya yang pasti mazhab Syafi'i, bahwa niat itu adalah salah satu dari rukun setiap amal ibadah. Walaupun nggak semua ibadah wajib pakai niat ya. Ada juga yang amal nggak wajib pakai niat, tanpa niat sah. Contoh memandikan mayit, itu niat nggak wajib. Tapi ghalibnya niat itu termasuk sesuatu yang wajib, ya, rukun dalam ibadah. Tapi ada satu-satu ibadah itu tidak mensyaratkan sahnya itu dengan niat. Contoh seperti memandikan mayit, itu nggak diniatkan pun sah. Siram itu aja, yang penting ngantuk. Yang penting rata, macam mandi wajib tuh lah, basah semuanya. Nah, makanya kalau mayit yang hanyut tuh tahu sudah angkat-angkat lagi, repot mandikannya. Udah bengkak-bengkak mulai badannya, udah pegang, tenggelamkan aja. Nah, kan pasti basah semua tuh ya. Nah, tapi basah kita membikinnya, jangan basah dia membikinnya. Jadi ini Ustaz, ngapain lagi dimandikan? Udah basahnya tuh dia. Ya basah kan bukan fi'il manusia, bukan perbuatan manusia membikin dia basah, tapi basah sendiri karena hanyut. Itu tidak sah sebagai mandi buat dia. Nah, mesti kita yang melakukan itu. Makanya jangan diangkat. Dia bengkak dia seminggu, habis itu disiram pula di atas. Alah repot kali itu. Tangkap aja, pegang, tenggelamkan. Agak-agak 5 menit. Kayaknya basah. Kalau dia kering lah, umpama kering deh. Ini kan memang udah basah kian. Umpama ini orang kering lah, dimasukkan 5 menit ke dalam air, tenggelam, basah semua nggak? Basah. Dubur-duburnya basah nggak? Basah. Berarti udah salah itu. 5 menit, angkat, langsung siapkan kafannya, nah, langsung sholatkan, langsung kuburkan. Jangan bawa pulang lagi. Bawa pulang mau lagi nih, nggak tahan orang. Nah, jadi begitu. Udah standby, dikorek kuburnya kalau perlu. Begitu dapat jam berapa aja, laksanakan fardu kifayahnya, langsung dikuburkan. Dapatnya jam 2 malam, bawa pulang dulu. Besok aja lah habis zuhur disolatkan. Mudah-mudahan tetangganya pun ya Allah ya. Iya, karena bau busuk manusia ini kabarnya lebih dahsyat daripada ayam mati ya. Kenapa gitu Pak Rudi? Nggak tahu ya. Karena semua dimakan. Oh gitu ya. Daun-daunan lewat, daging-daging lewat. Kaki meja kalau lewat juga. Berarti
unsur kesengajaan daripada seorang Bilal diterang. Iya, betul. Nah, sampai kalau seandainya dimandikan sama jin cuman, nah, ada sebagian orang nggak sah. Ini tugas kita manusia. Nah, mana tahu ada mardongannya. Nah, waktu masih hidup dia dekat kali sama mardongan tuh. Apa mardongan? Yang itu. Nah, bukan kawan dia sama dia kan. Jadi itu meninggal, oh udahlah. Ini tuanku ini katanya kan, mandikan. Nampak awal gayung aja jalan. Mak apa itu? Nah, kalau itu belum sah karena mesti ada perbuatan manusia bukan perbuatan jin. Kita menyelesaikan fardu kifayah buat kita bukan jin menyelesaikan. Tapi susah di rumah. Kalau ada keramat mayat itu mandi sendiri bisa. Bisa. Itu sah mandi. Bisa. Bisa. Bangun dia karomah kan. Bangun dia mandi dia sendiri. Kalau mati nih. Kalau bisa begitu, cuman orang takut juga. Nanti dia anggap udah mati. Udah mati hidup lagi. Bukan. Kalau mandi sendiri berangkat sendiri lawak. Kali sendiri ya. kalau karomah boleh. Ada mungkin sebagian wali Allah gitu. Cuman kalau sekarang ini awak sanksi. Kenapa? Menentukan dia wali itu sekarang nggak raya. Nah, kita curiga jangan-jangan ada ilmu tertentu ini. Ngamuk Bilal. Nah, jadi ada satu-satulah yang tidak wajib pakai niat. Mewudukkan mayit sunat, nggak diwudukkan pun nggak apa-apa. Tapi kalau diwudukkan, niat wuduknya wajib. Kalau enggak diniatkan ya enggak sah wuduknya. Kalau enggak sah wuduknya enggak ada pahala sunat wuduk. Mewudukkan mayit. Nah, jadi aneh. Memandikannya niatnya sunat, memandikan mayit wajib, meniatkannya sunat. Mewudukkan mayit itu sunat, meniatkan wuduknya Wajib. Apalagi yang enggak wajib niat. Mensucikan kena najis. Nah, misalnya pakaian kena najis, lalu kan mau kita dirus nih supaya suci, dia siram dengan air mengalir. Wajib niat nggak? Nggak. Kayaknya nggak pernah lah diniatkan. Tanya sama orang rumah coba, Dek. Baru deh. Tanya sama orang rumah. Waktu nyiram itu diniatkan nggak, Dek? Sengaja aku mensucikan pakaian ini dari najis karena Allah Ta'ala. Ada nggak? Nggak ada itu. Nah, apalagi dirusnya satu-satu, 10 potong 10 kali niat. Sengaja aku terus, sengaja aku. Oh iya mak, repotnya. Nggak wajib. Jadi yang penting asal dirus rata, air mengalir meratai, habis itu sudah suci nih. Nggak wajib harus ada niat. Termasuk istinja. Nggak wajib niat itu. Sunat aja meniatkan istinja. Yang penting istinja sudah hilang bau rasa warna najis, walaupun itu zon aja bukan yakin. Kalau yakin nggak payah juga itu. Hilang bau rasa warna, bau apa cium, cuma nyiumnya itu. Kalau yakin dicium, cuma nyiumnya. Kalau kena najis di sini bisa lah, masih bau teh cecak. Tapi di dubur kayak mana nyiumnya? Orang lain, siapa pula yang mau? Jujur, istri awak pun tak mau. Cuma kau tengok. Nah, Gila banget. kalau warna kaca-kaca itu ya kan. Nah, lebih parah rasa. Itu rasa itu tokmun itu, bukan rasa alat peraba ya. Nah, ada juga alat peraba kan rasa raba. Ini kalau tokmun itu rasa lidah. Cemana menjilatnya. Jadi ini nggak wajib. Makanya kalau fikih itu nggak wajib yakin. Zon menempati tempat yakin.
sekira-kira sudah kita rasa bersih waktu dicebok tangan kita itu, kayaknya kalaupun ibarat ku cium lah ini, tapi jangan cium betul. Umpama dicium udah tak berbau lagi. Umpama pun ku kacai tak ada lagi lah itu bendanya sudah. Warnanya tak akan ada. Ibarat ku jilat nih tak akan ada lagi rasanya gitu lah. Dirasa-rasa, ditaksir-taksir. Asal kuat dugaan kita sudah oke, ya udah. Nah, niatnya itu tidak wajib, sunnah. Jadi ada seorang ustadz dibilangnya wajib itu niat istinja tuh. Kalau enggak sah istinjanya. Kalau enggak sah istinjanya bikin sembahyang enggak sah itu sembahyangnya. Terkejut bapak-bapak. Pak Ustadz, saya selama ini enggak pernah kayak gitu. Ya, enggak salah sembahyang apa? Umat 20 tahun apa sembahyang. Kodo dah. Jadi apalah dalilnya maka niat itu wajib pada istinja? Loh, nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardon alayya. Kan fardu atasku. Salah dia. Itu fardon kan hal. Soibul halnya salah dia. Yang fardu atasku itu apa? Niatnya apa istinjanya? Istinjanya yang fardu atasku. Bukan niatnya. Nawaitul istinja'a, sengaja aku beristinja minal baul, dari buang air kecil, wal ghaid, dan buang air besar. Fardon alayya, fardu atasku. Apanya yang fardu? Istinjaannya, bukan niatnya. Salah dia membuat sumber halnya. Inilah makanya lagi. Jadi memahami bahasa Arab itu pun ya pakai kaidah bahasa Arab. Jangan pakai pikiran awak sendiri. Ustaz tuh pakai pikiran sendiri. Fardu atasku kan fardu. Makanya niat itu wajib, kalau enggak sah. Oh, yang fardu atasku itu bukan niatnya, tapi istinjanya fardu. Sama kayak musolli fardhul maghribi salah rakaatin fardhon alayya. Kan begitu. Fardhon alayya, fardu atasku. Yang fardu apa? Salatnya. Nah, misalnya kalau dijohirkan lah fardhonya. Semualah ibadah. Kalaupun ada fardhon alayya itu ibadahnya, bukan niatnya. Ya, kalau niatnya enggak wajib. Yang parah begini. Ini dia pula ketua wiridnya. Dia memahami niat istinja itu wajib. Dan dia bertanya sama kita, maksudnya untuk membenahi jamaah-jamaah nih yang kalau istinja enggak berniat, kayak wajib berniat. Gini Pak Ustaz, kadang-kadang ibu-ibu nih banyak yang tak paham Ustaz. Kadang istinja pun tak paham, nggak ada niat dia. Kan nggak sah itu ya Pak Ustaz. Mana lainnya? Dia yakin kali, hakul yakin. Jadi kalau kita patahkan, aduh, malu lah dia kan. Paksa kita patahkan dia. Seketika itu juga, aduh malunya. Masa kita ron-ronkan dulu. Oh iya betul ibu. Kalau tak mengaji pula, ya nggak tahu lah. Memang ya istinja tuh yang wajib lah. Mesti istinja. Kalau nggak salah pula sembahyang nggak istinja. Cuman memang meniatkannya itu tidak wajib. Orang agak gini. Nggak wajib itu Ustaz. Enggak. Yang wajib istinjanya. Kalau niatnya tidak. Tapi itu Ustaz, nawaitul istinja'a, awak dari ibtidaiyahnya dulu itu diajari itu. Nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardhon alayya li ta'ala. Iya, Bu, tapi itu bukan wajib, sunat. Fardhon alayya itu bukan niatnya, tapi istinja'nya. Oh gitu, baru lemas. Hajat hati nak membenahi orang. Nah, inilah kadang-kadang ilmu tanggung. Nah, seginilah dulu. Nanti insya Allah akan datang kita awali dengan pembahasan niat, rinci-rincian. Ini tadi membahas tentang dalil-dalilnya. Jadi kalau kita tahu dalil, kayaknya lebih mapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.